Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan semesta alam, yang mana atas rahmat Allah lah kita dapat menikmati kesehatan, waktu luang, keinginan untuk belajar, dan segala macam kenikmatan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bertemu lagi kita dalam sebuah studi pembelajaran mengenai sejarah kebudayaan Islam, di mana pada materi ini kita akan membahas mengenai mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Ya, di sini sudah saya tuliskan. Nah, sebelum memulai pelajaran, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya Imam Pramana. Saya adalah guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam di SDIT Sultan Fatah. Ya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Ini, ini gambar sarapan Mister tadi pagi. Kok bisa ada di sini? Goreng pisang dan teh kita akan coba hilangkan. Nah, ini maksud Mister ya. Mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Ya. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu meliputi para nabi dan rasul. Lalu ada mukjizat yang melingkupi nabi, ada karamah yang kepada siapa, maunah kepada siapa, dan irhas pun untuk siapa. Dan apa itu pengertian mukjizat, karamah, maunah, dan irhas ya? Kita akan bahas mengenai mukjizat ya. Yang pertama, tolong dilihat lagi kembali catatannya. Jika memang catatan kalian lengkap, terutama untuk Iki dan Randy, ya, tentu catatan kalian itu paling lengkap di antara yang lain. Tolong dibuka lagi catatannya mengenai mukjizat ya. Mari kita baca bersama. Mukjizat adalah satu kejadian luar biasa yang diterima seorang hamba Allah yang itu tidak dapat diterima akal sehat manusia gitu. Ya. Itu fungsinya adalah sebagai pembuktian atas kenabian dan perasulan dari utusan Allah itu sendiri. Maksudnya apa? Nabi dan rasul itu dia punya punya mukjizat, punya kesaktian lah bahasa kitanya tuh, ya. Kayak Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan, terus Nabi Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang telah meninggal, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, kekuatan di luar akal sehat manusia. Sampai sekarang belum ada manusia yang bisa membelah laut seperti Nabi Musa. Nah, itulah makanya di luar akal sehat. Nah, siapa aja yang menerima itu hanyalah Nabi dan Rasul, yaitu para utusan Allah. Ada berapa Nabi, ada berapa Rasul sayang? Coba dilihat catatannya ya. Dan Mister di sini sudah punya catatan juga. Kalau kalian lupa atau catatannya lengkap banget gitu kan, karena saking lengkapnya, rapinya akhirnya susah ditemukan catatannya, bisa lihat di sini. Oke. Nah, jumlah nabi jika kalian lihat kembali ke LKS atau catatan kalian ada 124.000 nabi. Oh, banyak yang Mister? Ya, memang banyak jumlah nabi itu. Ya, dan jumlah rasul ada 314. Nah, lalu yang 25 itu apa? Nah, yang 25 itu adalah jumlah staringan di antara dua ini. Gelar dia itu double sayang, nabi dan rasul ya, yang kita sering pelajarin tuh, yang sering kita dihafal. Ya kan? Kita hafal dari Adam, Idris, Nuh, bla 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 sampai Musa, Harun, Isa, dan Muhammad ya. Nah, dari 124.000 nabi dan 314 rasul disaring menjadi 25 nabi dan rasul ya. Mereka yang 25 ini gelarnya double, nabi juga, rasul juga. Lalu apa perbedaan nabi dengan rasul? Nabi, dilihat kembali catatannya, adalah orang yang menerima wahyu dari malaikat Jibril untuk diri mereka sendiri. Diumpetin juga boleh. Dia dapat wahyu nih, bahwa goreng pisang dimasak enak, kan zaman Rasulullah kan gak ada goreng pisang. Nah, dia dapat wahyu itu, misalkan resep goreng pisang yang enak. Nah, itu dia umpetin nggak apa-apa gitu. Ini mau buat gua doang sendiri gitu kan, buat aku sendiri nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan Rasul itu beda. Rasul itu kalau misalkan dia dapat wahyu seperti Rasulullah, ya Nabi Muhammad kita, itu
dia harus kasih ke orang-orang. Selain buat dia juga kasih ke orang-orang. Misal dia dapat surat apa namanya Al-Iqra di Gua Hira kan, surat Al-Alaq Iqra, isinya Iqra itu ayat 1 sampai 5, di mana di dalam Gua Hira itu dia diminta untuk membaca gitu. Nah, akhirnya dikasih tahu orang-orang, ayo baca dong, ayo baca, nanti kamu pinter. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, inilah jumlah nabi dan rasul ada 25. Nah, dari 25 ini disaring kembali, ada 5 orang yang memiliki gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah rasul yang memiliki keteguhan hati. Seperti apa keteguhan hati? Kayak gini, dia itu dicoba sama Allah dengan cobaan, dengan ujian yang berat banget gitu kan. Bukan cuma soal SKI, bahasa Inggris enggak, apalagi bahasa Arab enggak. Ya, tapi banyak. Diuji sama banyak, diuji anaknya, diuji istrinya, diuji umatnya. Nah, banyak ujian ya. Siapa mereka? 5 orang ini meliputi Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh mujizatnya apa sayang? Ayo. Pasti kamu tahu. Nabi Nuh ini adalah nabi yang hidup di era Ice Age, ya, di zaman es. Nah, ketika esnya mencair waktu itu atas izin Allah melalui azab Allah, karena umat Nabi Nuh itu pada ngebangkang, disuruh sholat malah apa namanya tonggang-tonggeng gitu kan, disuruh wudhu kudu diuber-uber, ngumpet di kelas. Nah itu jadi apa namanya susah diatur ya. Nah, umatnya Nabi Nuh tuh akhirnya Allah ngirim azab ke mereka, yaitu banjir gede ya. Nah mujizat Nabi Nuh itu adalah dapat membuat perahu. Tapi kamu tahu perahunya Nabi Nuh itu dibuat di mana sayang? Penelitian terbaru yang Mister baca itu yang meneliti adalah orang-orang dari dari Jepang, peneliti dari Jepang yang bergabung dengan peneliti di Eropa sana, mulai meneliti struktur bangunan kayu yang dipakai Nabi Nuh itu untuk untuk buat perahu. Ternyata kayu yang paling cocok yang ada di seluruh dunia itu adalah kayu jati purba. Nah, kayu jati itu cuma ada di Indonesia, di Pulau Jawa ya. Itu berarti Nabi Nuh dulu membuat perahunya di mana? Di Pulau Jawa. Itu berarti Nabi Nuh dulu tinggalnya di mana? Tinggalnya kemungkinan di Pulau Jawa, di kita, di Indonesia. Nah, kalau kamu mau tahu, ada bukti yang lebih kuat lagi sayang, untuk menguatkan bahwa nenek moyang kita ini adalah dulunya seorang yang jago buat kapal. Ya, Nabi Nuh ini adalah orang yang pertama yang membuat kapal besar. Ya, yang waktu banjir besar itu bukan cuma manusia yang naik ke perahu, tapi ular, kobra, jerapah, zebra, serigala, semuanya itu naik. Binatang-binatang sampai burung-burung pun sama. Nah, di era orang tua kita, orang tua Mister juga, ibu kamu juga sama, ya. Itu kita tuh suka diajarin lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, nggak usah Mister lanjutin, nanti nanya sama mama kamu ya. Nah, lagu itu bukan tanpa alasan saya. Kok kita bisa punya lagu nenek moyangku seorang pelaut? Dari mana asalnya? Nah, kalau kamu mau tahu, asalnya adalah nenek moyang kita itu memang adalah seorang pelaut, karena memang salah satu umatnya dari Nabi Nuh, ya. Akhirnya kita maju di bidang maritim, di bidang pelayaran. Nah, di di film-film kartun, kamu pasti yang cowok-cowok nih utamanya ya, kamu pasti pernah nonton film Madagaskar, ya. Nah, kalau kamu mau tahu saya, nenek moyang orang-orang Madagaskar itu adalah orang-orang Indonesia. Ya. Bahkan Madagaskar sendiri yang gambarnya macan sama zebra sama kuda nil, satu lagi jerapah, singa ya, satu lagi singa sama jerapah, bukan macan. Itu di film Madagaskar itu nama tempatnya, nama Pulau Madagaskar itu diambil dari bahasa Jawa kuno.
yaitu madega yang artinya kebun dan sekar yang artinya bunga. Nah, kalau lebaran itu orang tua kalian suka nyekar tuh, tanyain nyekar itu apa, ya. Nah, Madagaskar itu namanya diambil dari bahasa Jawa kuno, Madagaskar, ya. Jadi Madagaskar. Itu sejarahnya ya sayang. Oke, kita akan lanjut ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini diuji sama Allah dulu untuk menyembelih Nabi Ismail, namun nggak jadi, diganti sembelihannya sama domba ya. Nabi Ismail nggak jadi disembelih. Terus Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, ya kan? Sampai akhirnya kepergok di pojokan laut di pantai, nggak bisa kabur, lalu dapat mukjizat suruh ngetukin tongkatnya ke laut, akhirnya terbelah lautan. Nah, saat umat Nabi Isa udah nyebrang, dikejar Fir'aun, terus Fir'aun waktu itu masih di tengah-tengah laut, ditutup lagi sama Nabi Musa, diketuk lagi, akhirnya lautnya nutup dan Fir'aun mati di sana. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini yang disalib, yang sekarang pengikutnya pun masih ada ya, orang-orang Kristen. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita yang sejak lahir sudah yatim, terus masih balita, masih kecil-kecil, masih anak kecil, dia udah ditinggal ibunya juga, yatim piatu, ya. Banyak kisah sedih Rasulullah. Nah, tapi kita tidak sedang membahas ini, kita sedang membahas kemampuan luar biasa. Nah, Rasulullah ini, mukjizatnya yang sampai hari ini dapat kita rasakan adalah Al-Quran. Ya, banyak misteri di Al-Quran yang belum terpecahkan dengan akal pikiran dan teknologi yang kita miliki saat ini, sayang. Oke, jadi mukjizat itu adalah kejadian luar biasa seperti Nabi Musa membelah lautan itu, ya, Nabi Nuh yang punya kapal kapal besar, kapal laut, bukan kapal terbang. Kapal terbang itu namanya pesawat, ya. Nah, itu yang tidak dapat diterima akal. Kita nggak bisa dipikirin kok bisa belah lautan pakai tongkat. Nah, itu nggak bisa dipikirin sayang ya, jangan dipikirin nanti gila. Oke, kita lanjut. Selain mukjizat di situ ada karomah. Apa itu karomah sayang? Sudah bisa tulis. Karomah adalah kemuliaan atau kehormatan anugerah untuk para wali Allah, kekasih Allah. Kalau Allah punya kekasih, Mister, maksudnya kekasih Allah itu kayak gini. Mister misalkan deket sama siapa ya, anak laki-laki di kelas 3A, Mister deket sama Ukas, di kelas 3B misal deket sama Haidar, Irfan Haidar, nah, misalkan kayak gitu. Nah, Mister deket banget sama dia, udah kayak sahabat, nah sahabat lah bahasanya ya. Nah, ini sahabat Allah. Tapi karena Allah nggak wujud, nggak kelihatan, nah makanya disebutnya waliullah gitu. Ya. Waliullah itu apa ya? Wali Allah, penggantinya Allah di dunia untuk ngurus dunia gitu. Nah, mereka ini kalau kalau dijumlahi banyak banget. Kalau Nabi dan Rasul itu hanya laki-laki, tapi para wali Allah ini ada juga yang cewek sayang, ya. Jadi cowok-cewek udah bisa jadi wali Allah nanti. Dengan syaratnya ketakwaan yang luar biasa. Nah, kalau di kita, itu kita tahu tentang Wali Songo, ajaran Wali Songo di Pulau Jawa kan ada tuh, ya. Dari mulai Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan seterusnya sampai Sunan Derajat, ya. Ke Sunan Muria juga, anak dari Sunan Kalijogo. Maaf, Sunan Gunung Jati, ya. Nah, di antara para wali-wali ini yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini yang ada 9, itu ada wali kutub namanya. Nah, ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setahu Mister itu cuma baru ada 5, sekiranya 5 wali kutub. Wali kutub itu gini, semua wali-wali ini hebat, punya karomah, ya. Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para walinya. Nah, kayak siapa? Sunan Kalijaga, ya. Ini dia beda sendiri kan. Nah, dia itu dulu sebelum menjadi diangkat menjadi waliullah, itu dia tapak di kali sayang, di pinggir kali. Nah, tapi kalau misalkan kalau keadaan kalinya lagi surut airnya dia kelihatan, tapi kalau lagi musim hujan kebanjiran gitu kan, apalagi sekarang banyak sampah, itu dia ketemu gitu loh, tapi dia nggak pergi. Nah, itu makanya dikasih gelar, dikasih panggilan Sunan Kalijaga, itu kan ngejagain kali waktu itu.
Dia bertapa di pinggir kali, tapi nggak meninggal meskipun nggak makan. Nah itu kan hebat banget lah. Kita kalau nggak makan seharian aja, setengah hari aja puasa udah keluyuran, bisa juga sama, ya. Nah ada lagi yang lebih hebat, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Hebatannya seperti apa? Salah satu kehebatan para wali Allah itu dulu pernah ada tentara lah, katakan tentara. Kalau Mister bilang tentaranya Genghis Khan, kalian nggak tahu siapa Genghis Khan. Ya, ada tentara. Dulu eranya pakai panah kan, belum pakai apa namanya, belum pakai tembak-tembakan kayak sekarang gitu kan, sering dimainin Iki sama Randy. Nah, itu mereka pakai panah. Nah, di saat komandannya bilang panah coba orang itu, dia diri dan sendiri. Ketika ditarik panah, ngarahinnya ke arah orang itu, pes, tiba-tiba panahnya ngebalikin ke orang yang mana. Kena tentara yang satu mati. Suruh panah lagi, kena lagi berbalik lagi. Nah, seperti itu kan nggak bisa diterima kan. Harusnya ketika Mister Panah kalian, karena disuruh wudhu susah kan, nah, kalian yang kena, tapi enggak, ini berbalik lagi di Mister. Kayak gitu. Sumpama ya, inilah kehebatan wali kutub. Jadi kalau misalkan mereka-mereka ini adalah orang-orang hebat, orang-orang sakti, nah wali kutub ini adalah lebih sakti dari mereka, yang paling saktinya, pemimpin, seperti itu. Misalnya, itu karomah, kemampuan luar biasa, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para wali Allah. Selanjutnya ada maunah. Nah, maunah ini bukan maunah, beda. Maunah ini kita baca pengertiannya. Maunah menurut bahasa artinya pertolongan. Nah, sedangkan menurut istilah, satu kemampuan yang diberikan Allah kepada orang mukmin untuk mengalami mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Ya. Nah, ini hanya untuk orang-orang mukmin sayang ya. Siapa orang-orang mukmin? Nabi orang mukmin, ya. Rasul orang mukmin, ya. Para wali Allah tadi orang mukmin juga yang punya karomah, ya. Nah, tapi ada lebih umum lagi orang mukmin siapa? Postad yang ada di Sultan Fatah itu orang-orang mukmin salah satunya. Ya, makanya Postad itu dia punya kemampuan luar biasa. Ya, Mister tuh kalau ngobrol sama Postad pasti dibaca pikiran Mister. Nah, Mister kadang takut ngobrol sama Postad. Karena sebelum Mister ngobrol dia udah ngungkapin apa yang dipikirin Mister. Nah, itu kan satu kemampuan yang luar biasa. Ya. Seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Misalkan kesulitan itu bukan hanya kesulitan dia. Dengan misalkan Mister lagi kebingungan ini, aduh Postad ini saya harus ngapain gitu kan. Nah, dengan kemampuan itu dia bisa ngasih solusi ke Mister. Nah, makanya dengan cara itulah Postad bisa ngebantu orang lain. Ya, maunah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, bukan hanya para nabi dan rasul ataupun para wali, tapi orang-orang mukmin khusus. Ya. Kita masuknya kemana? Mukmin atau muslim? Menurut Mister, kamu sama Mister itu masih bagian dari orang-orang muslim. Nah, muslimnya pun belum menjalankan muslim yang seutuhnya. Seperti itu ya sayang. Kalau udah benar-benar muslim mah nggak disuruh apa namanya, nggak perlu diuber-uber ketika sholat zuhur atau sholat asar ya kan, masya Allah. Lagi wudhu nggak pernah ngumpet, apalagi mener sampai pada basah gitu kan. Mister juga disiram manahan kan, masya Allah. Indah banget tuh ngajar kalian. Ya, sampai pembahasan terakhir ini adalah mengenai irhas. Irhas itu apa? Ada di catatan kalian. Ya, irhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada calon nabi atau rasul ketika dia masih kecil. Nah, sebelum ke irhas, kita kembali lagi ya ke apa namanya? Karomah tadi. Karomah ini diberikan hanya untuk para wali. Nah, irhas itu diberikan hanya untuk para rasul ketika dia masih kecil. Lalu orang-orang mukmin seperti kita apa? Orang-orang mukmin seperti kita itu hanya bisa memperoleh apa namanya? Hanya bisa memperoleh maunah, maksud Mister ya. Predikat ini. Nah, senjata kita itu untuk memperoleh ini apa? Sholat. Selain sholat adalah doa. Ya. Makanya kalau kamu apa namanya? Kamu gunain senjata kamu itu doa, itu pasti apa juga bisa dikabulin sama Allah. Bahkan kamu minta uang sama orang tua kamu juga dengan jalur doa itu lebih
enak sayang ya, Mister ajar ini ke kalian ya, dengerin baik-baik. Bawa handphonenya, jauhin dulu mama kamu biar mama kamunya nggak dengar ya. Yang pertama itu kamu doa. Kalau lapar mau minta uang, doa aja di depan orang tua. Di depan mama bisa, di depan ayah bisa. Ya, ya Allah, mamaku tuh baik, bla 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 bla, ayo bla 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 bla. Gitu kan. Aku pengen minta uang gitu. Nah, itu nanti pasti dikasih. Ya. Tapi doanya di depan mama kamu atau di depan ayah kamu. Puji dia, ayahku sangat mencintai ibuku. Ya Allah. Jadi tidak mungkin aku lahir tanpa kasih sayang mereka. Doalah seperti itu nanti di depan orang tua kalian. Nah, itulah kekuatan kalian. Ya. Jangan minta duit nanti dimarahin. Kembali ke irhas. Irhas ini hanya dimiliki oleh Rasul, Nabi dan Rasul itu ketika masih kecil, ya, belum diangkat menjadi Nabi. Muhammad kecil, Mister tidak katakan Nabi karena Nabi Muhammad ketika kecil belum diangkat menjadi Nabi. Muhammad kecil itu ketika kecil dia itu, maaf, air seninya, ya, air kencingnya itu dia langsung nyerap, diserap bumi. Kalau kita kan banjir gitu kan, kricik. Nah kalau dia enggak, dia itu langsung diserap, langsung kering. Seperti itu. Nah, dia juga jalannya ditudungin awan. Ya, kalau anak kecil di sini kan dia ditudungin kopi. Kalau Nabi Muhammad itu enggak ada awan tinggi tapi yang ngedulin dia. Nah, awan itu ngikut-ngikutin seperti apa? Itu tidak bisa dipikirkan dengan logika. Ya, semua yang ada di sini tidak bisa dipikirkan oleh logika. Ya, itu aja sayang pembahasan hari ini. Pastikan mukjizat itu kalian dapat pahami, karomah, maunah, dan irhas beserta perbedaannya. Mukjizat untuk para nabi dan rasul, karomah untuk para waliullah, maunah untuk orang-orang mukmin. Irhas untuk para nabi dan rasul yang belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, sudah zuhur. Itu aja dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.